Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berdasarkan pendekatan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, setidaknya ada 3 ciri orang yang kembali kepada fitrah. Itulah mereka yang disebut dengan Idul Fitri setelah mereka menempuh madrasah ruhaniyah Ramadan. Dan ketiga ciri itu semoga telah kita miliki dalam kehidupan ini. Ciri yang pertama, orang-orang yang menemukan Idul Fitri di dalam kehidupannya, itulah mereka yang senantiasa melakukan amal soleh, mereka yang cinta melakukan kesolehan sosial. Ada perbedaan antara orang soleh dan orang muslih. Orang soleh, orang yang baik, tetapi kebaikan itu hanya untuk diri sendiri. Orang lain tidak merasakan kebaikannya. Sementara muslih lebih tinggi daripada orang soleh. Orang muslih adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Allah, tetapi kebaikannya bisa dirasakan orang lain. Dia memiliki harta, yatim piatu merasakan hartanya. Dia berwakaf di berbagai tempat yang membawa kebaikan bagi orang lain. Dia punya jabatan, dia mampu mensejahterakan orang dengan jabatannya. Itu yang disebut dengan orang muslih. Maka dalam kehidupan ini, sejatinya orang-orang yang Idul Fitri itu, mereka adalah orang yang cinta kepada kebaikan. Mereka selalu menebarkan kebaikan dimanapun mereka berada. Karena kita sadari, jadikanlah dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sawah ladang akhirat. Taburlah kebaikan demi kebaikan. Siapa yang hari ini menabur kebaikan-kebaikan itu, pasti dia akan menuai kebahagiaan pada suatu hari. Dan ingatlah, siapa saja orang yang hari ini menabur benih kejahatan, mungkin dia sukses dengan kejahatannya, mungkin dia bahagia dengan segala kejahatan, kefasikan dan kezalimannya. Tapi suatu saat Allah akan memberikan ganjaran yang sangat pedih bagi mereka yang menabur kejahatan pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah As-Sajdah ayat 12, walau tara idil mujrimuna nakisu ruhusihim 'inda rabbihim. Wahai Muhammad, nanti engkau akan melihat di akhirat orang-orang yang di dunia hanya berbuat kefasikan, mereka yang selalu menebarkan kejahatan. Nanti engkau lihat ketika di akhirat, ketika dia berhadapan denganku, kata Allah, dia akan tundukkan kepalanya, tidak berani menatap karena kejahatan dan dosa yang telah dia taburkan di dunia ini. Sambil mereka berkata, Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Tuhan kami sudah melihat siksa neraka-Mu, kami sudah mendengar suara-suara pembantaian di api neraka-Mu. Tak sanggup kami ya Tuhan, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb, tolong kembalikan kami ke bumi di mana dulu kami berada. Kembalikan kami sebentar saja, kami akan berbuat baik, kami akan menjadi orang saleh. Mereka menyesal sampai kering air matanya, berganti dengan darah di air matanya. Dan Allah jawab pada ayat-ayat berikutnya, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wadhuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Hai manusia yang banyak dosa, tiada guna engkau menyesal pada hari ini, tiada berguna air matamu. Engkau tidak bertaubat ketika di dunia, engkau tidak suka berbuat kebaikan ketika di dunia. Hari ini saatnya rasakan azab dan siksa api neraka. Betapa banyak manusia itu menyesal di akhirat. Ketika di dunia mereka berlomba-lomba dalam berbuat kefasikan, mereka suka berbuat kezaliman dan kemaksiatan. Mereka senyum dan bahagia di dunia, tapi mereka akan menderita dan menangis darah pada kehidupan di akhirat. Ma'asyiral muslimin
wal muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berbagai hadis dikatakan betapa dalam hidup ini memang kita tidak cukup menjadi orang soleh, tetapi jadilah kita orang muslih, yang kita juga suka berbuat kebaikan kepada orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, apalagi di bulan Syawal yang penuh kemuliaan ini, hadis ini sangat baik untuk kita amalkan. Rasulullah pernah bersabda, "Man laqiya akhahu bima yuhibbu liyusirrahu bidzalika sarrahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah." Siapa yang mendatangi saudaranya, dia bersilaturahim ke tempat saudaranya, bahkan dia membawakan sesuatu buah tangan yang disukai oleh saudaranya, demi dia ingin membahagiakan saudara yang dia datangi itu, maka dengan sebab itu pun nanti dia pasti akan digembirakan Allah pada hari kiamat. Betapa indahnya kita orang-orang yang menebarkan rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan, dan membangun nilai-nilai cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Dalam riwayat lain dikatakan, "Inna min mujibatil maghfirah idkhaluka surur ala akhikal muslim." Sesungguhnya di antara perbuatan yang menghapus dosa-dosamu, gembirakan saudara-saudaramu yang muslim. Jangan engkau sakiti hati mereka, jangan kau zalimi mereka, jangan kau susahkan kehidupan mereka. Tapi ketika engkau mampu memberikan rasa bahagia kepada saudara-saudaramu pun, itu sudah cukup untuk menghapus dosa dan kesalahan yang engkau lakukan. Maka sejatinya dalam hidup ini kita harus mampu membangun kesolehan sosial, dan kita imbangi dengan kesolehan spiritual kita. Dalam surah Ali Imran 112, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Duribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Manusia itu akan ditimpa kesusahan. Dia tidak akan merasakan nyaman, dia tidak akan merasakan tenang dalam hidupnya. Sekaya apapun dia, sehebat apapun kekuasaannya, dijamin tidak akan merasa ketenangan di dalam jiwanya, kecuali dia mampu membangun hubungan yang harmonis kepada Allah. Hablum minallahnya sangat luar biasa, yang diimbangi dengan hablum minan nas, kesolehannya kepada orang lain. Dan itulah jaminan yang akan membuat ketentraman dan ketenangan di dalam jiwanya. Ada satu hadis Nabi yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Sahabatku, tahukah kalian siapa orang-orang muflis? Orang yang bangkrut, orang yang tumpur, orang yang paling rugi. Sahabat ada yang bertanya, ada yang menjawab, qalu al-muflis man la dirhama lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang gak punya uang, gak punya harta, yang mereka gak punya modal dalam usahanya. Karena sahabat Nabi kebanyakan pedagang. Rasulullah tidak menyalahkan jawaban itu, tetapi Nabi menjelaskan. Inilah yang menjadi renungan kita dalam khutbah Idul Fitri pada hari ini. Betapa pentingnya kita membangun kesolehan sosial dalam kehidupan ini. Siapa orang yang bangkrut itu? Nabi jelaskan, al-muflisu min ummati may ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qazafa hada wa akala mala hada wa daraba hada. Arti hadis ini, orang yang bangkrut daripada umatku, itulah mereka yang nanti datang pada hari kiamat menghadap Allah. Bisolatin, ibadah solatnya luar biasa. Wazakatin, zakatnya luar biasa. Wasiyamin, puasanya hebat dan luar biasa. Tetapi disayangkan kata Nabi, wayati qad syatama hada. Tapi dia ketika hidup di dunia,
dia orang yang suka mencaci maki orang lain. Dia suka mencarut marut orang lain. Dia suka menyebarkan fitnah kepada orang lain. Wa akala mala hada, dia suka mengambil harta orang secara batil, milik orang lain dia rampas dengan cara yang tidak benar. Wa daraba hada, bahkan dia menzalimi orang lain, membunuh orang yang tidak berdosa, menyakiti fisik orang-orang yang tidak berdosa. Maka nanti pada hari kiamat, orang-orang yang dia zalimi itu akan dipertemukan dengan dirinya lagi. Di dunia dia terbebas dari hukuman dunia, karena kehebatannya, karena kekuasaannya, karena hartanya. Dia terbebas dari hukum dunia. Tapi dia lupakan, alaihissallahu biahkamil hakimin, Allah akan menjadi hakim yang paling adil untuk menghakimi hambanya yang curang dan tidak adil ketika di dunia ini. Dan ketika dia dipertemukan dengan orang-orang yang dia zalimi, maka cara menebusnya adalah fayuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Pahalanya yang sangat banyak itu dipindahkan satu persatu kepada orang-orang yang dia zalimi di dunia sebagai penebus kesalahannya selama di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi, ternyata telah habis pahalanya, tapi masih banyak orang-orang yang dia zalimi, masih banyak orang yang dia fitnah yang tidak diselesaikan di dunia. Maka cara menebusnya dikatakan dalam hadis itu, ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka cara menebusnya, dosa-dosa orang yang dia zalimi itu dipindahkan kepadanya, dan akhirnya dia harus dilemparkan ke dalam neraka untuk mempertanggungjawabkan kezaliman dan kejahatannya kepada orang lain selama di dunia. Itulah yang dikatakan Nabi, orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang tumpur. Mereka tidak mampu membangun kesolehan sosial di dalam kehidupannya. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.